Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, hari ini kami sedang berada di Putih Island di Kampar, 13 Koto Kampar. Kami bersama Ustadz Dr. Muhammad Khair Al-Kushairi, MA. Saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan kepada beliau. Jadi Ustadz, boleh bertanya ya Ustadz ya? Fadal, fadal, fadal. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, ada dalam pikiran ini kadang-kadang terpikir tentang azab kubur. Jadi sebenarnya azab kubur itu dalam konsep Islam seperti apa, Ustaz? Masya Allah. Ini pertanyaan yang disebut sulit, memang sulit. Tetapi kalau kita membahas tentang azab kubur, ada memang problematika. Sebahagian berpendapat azab kubur tak ada. Mengapa ada yang berpendapat azab kubur tak ada? Mereka yang memahami azab kubur ini tak ada karena melihat dalam Al-Quran tidak terdapat ayat yang secara khusus tegas menjelaskan tentang azab kubur. Namun pemahaman yang mengatakan bahwa azab kubur tak ada tentu akan otomatis tertolak. Kenapa? Hadis-hadis Rasulullah amat sangat banyak menjelaskan tentang azab kubur. Katakanlah ketika kita selesai dari tahiyat akhir, di antara doa kita, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya bahwa di penghujung salat kita berdoa agar dilindungi oleh Allah dari azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah al-masih dajjal. Itu dalil yang sharih yang jelas menjelaskan bahwa azab kubur itu ada. Jadi kalau cerita apa ada azab kubur ada berdasarkan hadis yang sahih. Terima kasih penjelasannya, Ustaz. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya kalau seandainya jasad yang tidak dikuburkan karena ada kecelakaan, ada orang tenggelam, apakah mereka ada azab kubur juga atau azab tenggelam, azab apa yang dilakukan oleh malaikat nanti kepada mereka, Ustaz? Nah ini menarik. Apakah orang-orang yang umpamanya dia naik pesawat, kemudian ditakdirkan musibah, kemudian pecah, hancur semuanya, tentu jasadnya tidak ditemukan. Termasuk orang yang di laut, dia tenggelam, umpamanya tidak ditemukan jasadnya. Tentu dia tidak ditemukan bermakna tidak dikubur. Nah, yang penting untuk kita pahami dari konsep azab kubur ini bukan pada teks kuburnya, tapi pada alamnya. Jadi sesungguhnya kita ini hidup dari alam rahim, dari alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian masuk ke alam dunia. Nah, alam sesudah dunia setelah kita wafat disebut dengan alam barzakh. Bainahuma barzakhun. Jadi barzakh itulah yang memisahkan antara kehidupan kita di dunia. Siapapun dia, termasuk Firaun sekalipun, yang kalau orang berpikir dia sampai sekarang belum tidak dikubur. Fisiknya ada, apakah dia tidak diazab? Dia diazab di alam barzakh. Jadi konsep kubur bukan dipahami orang yang dimasukkan ke dalam tanah, tetapi ketika dia sudah wafat, meninggal dia, sesungguhnya dia sudah berada di alam. Baik fisiknya ditemukan maupun fisiknya tak ditemukan, dia tetap berada di alam barzah. Disitulah proses pengadilan ilahi yang disebut dengan azab kubur itu, di antara yang akan dia lewati setelah dia meninggal dunia. Oh, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Berarti kalau orang-orang yang meninggal jasadnya tidak dikuburkan, tetap mereka mendapatkan azab kubur, tapi di dalam Bahasanya bukan kubur, tetapi bahasanya adalah di alam alam yang barzah. Demikian wawancara kami hari ini. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan hikmah yang bisa diambil. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.